Teman-teman, berapapun usiamu, bagaimanapun keadaanmu, jangan takut, jangan khawatir kalau kamu tidak mempunyai pasangan. Percayalah, segala sesuatu di dunia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berpasang-pasangan. Ya, termasuk kita sebagai manusia diciptakan oleh Allah berpasang-pasangan. Percaya atau tidak, kamu akan menarik jodoh yang sama. Kamu akan mendatangkan jodoh yang sama di level dan kebiasaanmu. Nah, di dalam ilmu loa atau ilmu law of attraction, hukum tarik-menarik, ini seru nih teman-teman. Insya Allah next video akan kita bahas ya ilmu loa ini ya. Jadi kamu akan menarik jodoh yang sama di level dan kebiasaanmu. Maka dari itu teman-teman, ayo jadi orang baik agar mendapatkan jodoh yang baik juga. Assalamualaikum sahabat, jumpa lagi dengan saya Pak Dangwin di channel Inspirasi dan Motivasi. Apa kabar? Semoga sahabat semua selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Baik sahabatku, teman-temanku dimanapun berada, di video sebelumnya kita sudah membahas tentang penghalang jodoh. Ya, ada 3 penghalang jodoh. Yang pertama, karena kamu terlalu menutup diri. Ya, kamu menutup diri seolah-olah kamu tidak ingin diketemukan oleh jodohmu. Yang kedua, karena kamu kurang atau tidak percaya diri. Ada calon jodoh yang ingin mendekat kepadamu, kamu merasa bahwa dia terlalu tinggi untukmu, sehingga kamu merasa tidak ada apa-apanya. Sehingga kamu akhirnya tidak jadi sama calon jodohmu. Yang ketiga, karena kamu memberikan standar yang terlalu tinggi. Ya, saking tingginya sampai kamu tidak bisa menjangkaunya. Ya, jadi itulah 3 penghalang jodoh di video kemarin sudah kita bahas. Jadi bukan karena kamu diguna-guna atau kamu disihir ya, tapi lebih kepada karena ya kamu sendiri gitu. Sehingga jodohmu itu menjauh, seperti terhalang dia. Ya. Nah, di video kali ini kita akan sharing santai lagi. Kita akan membahas tentang jodoh lagi. Percayalah teman-teman, di dunia ini Allah menciptakan segala sesuatunya itu berpasang-pasangan teman-teman. Ya, ada siang, ada malam, berpasangan. Ada gelap, ada terang, berpasangan. Nah, itu merupakan sunnatullah teman-teman. Sudah merupakan ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau hukum alam, ya kita sebut juga dengan hukum alam. Jadi teman-teman, pasangan hidup atau jodoh itu bisa dibilang sebagai belahan jiwa teman-teman. Ya, jiwa ini misalnya jiwa nih terbelah. Jodoh itu belahan jiwa teman-teman. Ya, di mana dia akan utuh jika sudah ketemu dengan pasangannya. Nah, ini pasangan ini jodoh. Jadi bisa dibilang jodoh itu adalah belahan jiwa, yang mana dia akan menjadi utuh ketika ketemu dengan pasangannya. Jika belum ketemu berarti masih separuh jiwa, ya, masih sebelah-sebelah, belum utuh. Nah, seperti halnya siang dan malam. Ini kan pasangan ini. Bisa jadi pasangannya
Siang dan malam ini termasuk belahan jiwa, teman-teman. Ya. Siang jika tidak ketemu dengan malam, maka dia belum utuh. Masih separuh. Separuh-separuh. Separuh siang, separuh malam, belum utuh. Ya kan? Nah, siang menjadi tidak menarik. Dia menjadi tidak menarik ketika tidak ada malam. Ya, coba teman-teman bayangkan hari siang terus. Ya, siang terus tanpa adanya malam itu tidak menarik, teman-teman. Atau misalnya hari gelap terus tanpa adanya terang. Itu juga tidak menarik karena masing-masing separuh jiwa. Nah, ketika siang bertemu dengan malam, maka klop utuh. Ini jodoh, teman-teman. Ya, berjodoh mereka menjadi utuh, menjadi lengkap. Itu bisa disamakan dengan belahan jiwa. Begitu juga dengan kamu. Sudah ketemu belum dengan pasangan hidupmu? Dengan belahan jiwamu? Jika sudah ketemu dengan pasangan hidupmu, maka kamu sudah utuh. Ya, sudah utuh, sudah lengkap. Kalau kamu belum ketemu dengan belahan jiwamu, belum ketemu dengan jodohmu, berarti kamu masih separuh jiwa. Belum utuh, belum lengkap. Ketika ada seseorang yang sudah menemukan pasangannya, lalu mereka menikah, maka orang tersebut bisa dibilang seperti ia telah menyempurnakan separuh agamanya. Jadi utuh, teman-teman, lengkap. Ya, ketika dia menikah dengan jodohnya, berarti dia telah menyempurnakan separuh agamanya. Jadi teman-teman, sampai di sini paham ya, bahwa segala sesuatu di dunia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala berpasang-pasangan. Ada siang, ada malam. Ada gelap, ada terang. Ada putih, ada hitam. Semuanya berpasangan. Begitupun kita sebagai manusia diciptakan oleh Allah berpasangan, teman-teman. Ya, jadi jangan takut, jangan khawatir kalau kamu tidak mempunyai pasangan. Sekarang semua itu tergantung kepada dirimu, teman-teman. Balik lagi kepada dirimu sendiri. Ada usaha atau tidak untuk mencarinya? Ada usaha atau tidak untuk menjemputnya? Mencari apa? Mencari jodoh. Menjemput jodoh. Ya. Jadi teman-teman, kenapa harus dijemput? Karena jodoh sama halnya seperti rezeki, harus dijemput, teman-teman. Jika kamu mau, jika kamu serius mencarinya, percayalah, jodohmu pasti akan ketemu. Jodoh itu adalah belahan jiwa. Dia akan utuh jika ketemu dengan pasangannya. Jodoh itu sejatinya adalah dua insan yang saling mencari dan saling menemukan. Jadi yang nama jodoh ini dicari, teman-teman. Ya, kita harus mencari dan juga ditemukan. Ya, jangan sampai kita tidak mencari dan atau juga kita tidak berusaha untuk diketemukan. Ya, ada kan yang seperti ini, jangan sampai, teman-teman. Nah, jadi seperti halnya rezeki, jodoh ini harus dijemput. Pasangan hidup atau jodoh itu merupakan misteri, teman-teman. Ya, jodoh itu misteri.
kita tidak tahu kita akan berjodoh dengan siapa. Jodoh itu merupakan takdir. Takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari Tuhan Yang Maha Esa. Jadi jodoh itu takdir, itu ranahnya Tuhan, ranahnya Allah. Yang kita bisa lakukan atau yang menjadi ranahnya kita itu adalah bagaimana kita memantaskan diri, ya, bagaimana kita menjadi seseorang yang baik, bagaimana kita menjadi seseorang yang bertanggung jawab, menjadi seseorang yang penyabar, seseorang yang penyayang. Nah, ini ranah kita nih. Bagaimana kita memantaskan diri. Sedangkan takdir itu ranahnya Allah. Kita tak bisa ikut campur di situ, teman-teman. Yang ranahnya kita adalah bagaimana kita bisa menjadi baik, menjadi lebih bertanggung jawab, menjadi penyabar, penyayang. Nah, ini ranah kita. Jadi teman-teman, jika ingin mendapatkan jodoh yang baik, maka jadilah orang yang baik. Nah, teman-teman, jadi yang merupakan domain kita atau ranah kita, yaitu bagaimana kita memantaskan diri. Ya, misal kamu ingin mendapatkan jodoh yang baik, maka jadilah orang baik. Atau kamu misalnya ingin mendapatkan calon jodoh yang solehah, yang penurut, yang taat. Nah, untuk mendapatkan calon jodoh yang solehah, maka pantaskan dirimu. Dalam arti kamu juga harus menjadi sosok yang soleh. Agar apa? Agar kalian setara, agar kalian selevel. Ya. Atau kamu ingin mendapatkan jodoh seseorang yang bisa menjadi imam. Ya, seorang yang bisa menjadi imam dalam rumah tangga. Yaitu sosok yang bertanggung jawab, yang bisa membimbing, mengayomi, melindungi. Nah, untuk mendapatkan jodoh yang seperti ini, kamu juga harus bisa memantaskan diri, yaitu menjadi seorang makmum yang baik. Teman-teman, percaya atau tidak, kamu akan menarik jodoh yang sama. Kamu akan mendatangkan jodoh yang sama di level dan kebiasaanmu. Nah, di dalam ilmu loa atau ilmu law of attraction, hukum tarik-menarik, ini seru nih teman-teman. Insya Allah next video akan kita bahas ya ilmu loa ini ya. Jadi, kamu akan menarik jodoh yang sama di level dan kebiasaanmu. Maka dari itu teman-teman, ayo jadi orang baik agar mendapatkan jodoh yang baik juga. Ya. Nah, demikianlah teman-teman video singkat saya pada kesempatan kali ini. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video saya dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.